kalau kita lihat isu Palestina, berarti yang salah itu adalah presiden kita. Iya, betul. Dia sebenarnya harus lebih proaktif dalam bergerak. Teman-teman aktivis, teman-teman kami cuman bisanya demo di sini. Berani nggak pergi ke Palestina untuk ikut terjun membela Palestina? Kalau persoalan pergi ke Palestina, Bang, ya, kita sebagai kader kami itu siap. Anak-anak juga itu, kalau di Palestina mati karena dibunuh, kalau di negeri kita itu mati karena kelaparan. Benar. Sama-sama kejam berarti, Bang. Iya, nggak ada bedanya itu. Nggak ada bedanya. Netanyahu sama dititin ini ya, sama yang itu gitu kan. Soekarno itu punya basis argumen, bacaannya kuat tentang geopolitik dunia. Jokowi itu nggak punya itu. Jokowinya yang salah berarti. Yang goblok siapa? Siapa? Nggak usah nyebut ya. Pinggir jurang, Pak. Pinggir jurang. Kayak gitu. Saya mau bicara santai dengan salah seorang aktivis di Nusa Tenggara Barat. Ini ketua kami Kota Mataram. Saya mau diskusiin tentang banyak hal dengan beliau. Mudah-mudahan lah ada insight baru yang bisa kita kupas. Saya ingin cicipi juga roti gembong Mandalika, roti enak di Lombok. Tagline-nya ini roti enak nggak harus mahal, sekali coba ketagihannya seumur hidup. Selamat datang di podcast Bicara Santai, Tum. Siap, Bang? Sehat, Tum? Sehat. Luar biasa sekali, merasa terhormat diundang di podcast Bicara Santai Bang Yusril ya. Iya. Pokoknya kalau duduknya bareng ketua kami, potensi-potensi keberlanjutan ini masih ada. Gitu ya, Bang? Iya, tapi bukan senior ya yang berlanjut ya. Tapi pembicaraan lah. Gitu. Pembicaraan yang terus berlanjut. Saya senang banget teman-teman karena bisa berkesempatan duduk dengan Tum kami. Karena banyak hal yang ingin kita diskusikan. Ada isu Palestina, ya kan? Betul. Terus ada isu-isu daerah. Betul, Bang. Saya mau coba lihat dari kajian teman-teman kemarin, kalau nggak salah pernah demo. Pernah aksi kemarin tentang aksi kemanusiaan di perempatan BI, Bang. Tentang isu Palestina. Isu Palestina. Emang teman-teman kami Mataram melihat isu Palestina itu sebagai isu kemanusiaan atau isu agama kira-kira? Pertama, kenapa kemudian isu ini perlu kita sorot sebagai seorang aktivis, Bang? Apalagi seorang aktivis Muslim ya. Okay. Pertama, ini menjadi isu tentang keumatan gitu. Bahwa kita mengenal kalau di kami itu kan namanya Uhwah Islamiyah. Apalagi orang-orang Palestina ini adalah orang-orang mayoritas Muslim dan kemudian dijajah oleh Zionis Israel. Kita sebagai seorang Muslim merasa bahwa teman-teman kita perlu dibantu, minimal kita suarakan dengan suara-suara aksi simbolik dan galang dana, Bang. Yang kedua, kita melihat persoalan di Palestina ini bukan hanya tentang persoalan keagamaan, tentang konflik agama, tapi ini betul-betul neokolonialisme, Bang. Penjajahan. Isu kemanusiaan. Oke. Di mana kita lihat anak kecil, korbannya mayoritas anak kecil, rumah sakit dibom, sekolah dibom. Ini kan menjadi peristiwa yang sangat harus disorot oleh pemimpin negeri hari ini, termasuk Indonesia, Bang. Saya sih sepakat, karena ada yang bilang bahwa ya isu Palestina ini sebenarnya isu agama yang digoreng katanya. Ini isu agama, tapi ngeri ya, anak-anak itu dibom. Sampai hari ini masih banyak korban yang berjatuhan. Iya. Misalkan kalau ada yang bertanya seperti ini atau yang bilang seperti ini, teman-teman aktivis, teman-teman kami cuman bisanya demo di sini. Berani nggak pergi ke Palestina untuk ikut terjun membela Palestina? Kalau persoalan pergi ke Palestina, Bang ya, kita sebagai kader kami itu siap. Oke. Tapi persoalannya kan kita punya pimpinan tertinggi, punya presiden, yang kemudian itu harus bersikap secara kelembagaan, Bang. Bukan hanya lah kemarin pemerintah Indonesia sudah mengirim bantuan. Tapi kan tidak hanya itu yang ingin kita butuhkan untuk kemerdekaan Palestina. Tapi juga pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo harus melakukan upaya diplomasi untuk kemerdekaan Palestina. Karena Indonesia mayoritas Islam. Kenapa lipat tangan? Kan kira-kira begitu tuh. Dan juga diamanatkan oleh konstitusi, Bang, bahwa
Indonesia akan terlibat terhadap perdamaian dunia. Oke. Dan penjajahan Dan itu penjajahan tidak itu- boleh ada di bagian bumi manapun. Betul, Bang. Iya. Dan saya teringat dengan potongan videonya Bung Karno ceramah atau pidato tentang Palestina. Dia mengatakan begini, Bang. Hmm. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, selama itu pula rakyat Indonesia berada di barisan mendukung kemerdekaan Palestina. Dan mosi itu harus tetap kita rawat, dan kemudian pemerintah hari ini harus bergerak gitu. Dulu kan Presiden Soekarno dengan gerakan NB-nya, non-bloknya, antara hegemoni blok timur dan blok barat, dia bisa melakukan diplomasi internasional dengan melahirkan gerakan non-blok. Kenapa Indonesia hari ini nggak bisa memunculkan gerakan itu? Padahal banyak negara yang kemudian mendukung kemerdekaan Palestina. Padahal DNA kita sudah diwarisi oleh pendiri bangsa kita, Soekarno. Betul. Saya kalau dengar tum kami ini Pak bawa-bawa nama Soekarno ini kami rasa gemeni. Ini for your information teman-teman. Jadi Tum Hairul ini adalah adik dari ketua DPD GMNI Nusa Tenggara. Tapi itu nggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Oh, nggak harus kita GMNI kita mewarisi pemikiran Soekarno. Betul. Kami kan juga nggak hanya tentang pemikiran tentang keislaman, tapi keindonesiaan juga kita. Nah, kalau kita lihat isu Palestina, berarti yang salah itu adalah presiden kita. Iya, betul. Dia sebenarnya harus lebih proaktif dalam bergerak. Oke, nggak hanya mengirim bantuan. Oke, kita tetap dukung lah, Bang. Ketika ada upaya dari presiden kita untuk mengirim bantuan, bentuknya logistik terhadap rakyat Palestina. Tapi juga nggak hanya itu. Itu kan hanya pengobatan, tapi kan Indonesia ini punya power untuk menghentikan peperangan ini, menghentikan penjajahan ini. Dengan politik bebas aktif, kita punya nilai tawar besar di dunia internasional harusnya. Betul, Bang. Oke. Yang kita inginkan justru seperti yang dilakukan oleh Jokowi ketika melihat isu Ukraina dan Rusia. Kan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu adalah datangi Presiden Ukraina, Zelensky, dan datangi Presiden Rusia. Betul. Ya, Vladimir Putin. Harusnya juga itu dilakukan. Datangi dong Israel. Betul, datangi Palestina, Israel. Seharusnya dia lebih proaktif mengambil jalur diplomasi. Karena Indonesia kita rasa punya kekuatan untuk melaksanakan itu sebenarnya. Oke. Dan problemnya hari ini Pak Jokowi tidak mau melakukan itu. Pak Jokowi sibuk cawe-cawe. Iya. Tum kami agak ragu bilang kayak gitu. Jokowi sedang cawe-cawe sekarang. Bang. Dia nggak fokus terhadap isu global. Geopolitik nggak paham mungkin ya. Betul. Beda kalau Soekarno itu punya basis argumen, bacaannya kuat tentang geopolitik dunia. Jokowi itu nggak punya itu. Berarti yang salah Jokowi. Jokowinya yang salah berarti. Yang goblok siapa? Siapa? Nggak usah nyebut ya. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Iya. Kita nggak mau nyebut nama orang. Nanti kita nyebut di belakang aja. Iya, betul. Nah, setelah isu Palestina itu kan isu besar tuh, ya kan, masuk ke nasional. Banyak juga yang bilang mahasiswa ini sibuk. Pokoknya mahasiswa aktivis ini nggak ada yang benar pokoknya gitu kan di mata publik ya. Cuman bicara tentang isu-isu nasional, isu-isu yang sifatnya global dan general. Nggak mau masuk di isu-isu kedaerahan. Nggak usahlah kita kritisi pemerintah pusat. Nggak usahlah kita bicara tentang kesejahteraan yang ada di negara lain. Kalau di daerah asal kita, itu masih banyak orang yang nggak makan kan ya? Betul. Makanya pola gerakan mahasiswa hari ini kan udah terkooptasi, Bang. Oke. Dia terkadang ini pandangan pribadi, Bang, ya. Bisa subjektif. Yang pertama, gerakan kita hari ini sebenarnya nggak organik gerakan kita hari ini, dan keresahan nggak organik. Kok bisa gitu? Dan bisa saja isu yang kemudian kita sorot dan kita suarakan ini adalah isu memang sengaja dibuat oleh pemerintah dan aktivis sengaja untuk suarakan itu. Artinya tua kami mau sampaikan bahwa banyak gerakan yang diambil oleh mahasiswa itu adalah titipan. Betul. Kalau kami juga nggak hanya menyorot tentang isu internasional. Di Kota Mataram juga kita menyorot isu yang ada di Kota Mataram, Bang. Pertama itu isu tentang gelandangan dan anak jalanan.
pengemis dan Wih, banyak banget tuh. banyak banget di Kalau Kota kita Mataram. berkendara di lampu merah, betul, Pak. oh itu miris kita. Betul. Anak-anak juga itu. Anak-anak. Kalau di Palestina mati karena dibunuh, kalau di negeri kita itu mati karena kelaparan. tidak makan. Sama-sama kejam berarti Bang. Iya, nggak ada bedanya itu. Nggak ada bedanya. Netanyahu sama dititin ini ya, sama yang itu gitu kan. Kalau di Kota Mataram berarti Haji Mohan. Iya, Haji Mohan sama dengan Netanyahu. bisa jadi. Ini kacau nih, kacau nih. Ini bukan dalam aspek pelanggaran HAM-nya, tetapi pembiaran terhadap situasi-situasi yang menyebabkan orang itu terenggut nilai-nilai kemanusiaannya. Sebenarnya isu anak jalanan dan pengemis di Kota Mataram ini kan sejauh yang kita kawal, ternyata udah ada peraturan daerahnya, Bang, Oke. tentang penanganan pengemis dan anak gelandangan yang ada di Kota Mataram. Kasihan anak-anak ini, dia punya masa depan. Seharusnya negara itu harus menjamin kehidupannya gitu, mulai dari pangannya, rumahnya, sampai pendidikan juga harus dijamin oleh negara. Itu amat konstitusi. Jadi jangan pernah bicara tentang Indonesia emas. Ini Indonesia emas ini menjadi Indonesia cemas. Betul. Ya, kalau generasi ya anak-anak kecil ini tidak disiapkan masa depannya. Kita juga menyorot tentang persoalan lingkungan yang ada di Kota Mataram. Itu tentang sampah. Dengan tagline-nya atau ya dengan narasi besarnya Pemkot Kota Mataram hari ini dengan Mataram Harum, seharusnya kan harum itu kan kalau secara harafiah itu dia berarti bersih, Bang. Oke. Dan akan menimbulkan keharuman. Tapi kan yang kita lihat di Kota Mataram ini Sampah di mana-mana. sampah di mana-mana. Bagaimana harum itu? Bagaimana bisa harum? Busuk. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi. Nggak apa-apa. Dalam hati kan kita beristighfar ya. Hei, busuk. Bisa jadi gini, Bang. Bau sampah di kota yang harum. Balik lagi. Anak jalanan, kira-kira penderitaannya hampir sama dengan apa yang terjadi di Palestina. Kalau di Palestina, dibom langsung mati. Yang mengerikan itu adalah dimatikan secara perlahan. Kan anak jalanan ini kan hanya menunggu waktu mati saja sebenarnya. Betul. Karena kelaparan. Mentalnya udah, harapan hidupnya udah mati sejak awal. Sejak dia kecil itu udah mati. Karena nggak dirawat oleh negara hari ini. Dia kehidupannya itu, Bang, seharusnya di usia segitu ya, di tahap-tahapnya lagi fokus bermain, fokus belajar. Tapi kita lihat setiap hari malah aktif di simpang-simpang jalan, fokus minta uang, minta sumbangan untuk melanjutkan kehidupannya. Tapi sebelum kita lanjut, karena kita bicarain Kota Mataram, nggak mau bicarain Pemprov. Karena senior. Gaya. Bisa kita bicara. Bisa kita Pemprov, iya. Karena kita lagi bicarain Kota Mataram, kayaknya kita nggak afdol. Kalau nggak coba satu produk UMKM dari Kota Mataram. Ini roti gempong Mandalika. Ini adalah produk bentuk industrialisasi itu, Bang, ya. Oh iya. Atau enggak termasuk ini? Ini industrialisasi yang dimaksud Dr. Jul kayaknya. Ini kita cicipin dulu, Tom. Ayo, Saya Tom. termasuk orang yang kenal roti ini karena sering nonton podcast ini, Bang. Oh, oke. Makasih, Tom. Kita coba, Bang. Ini, Marketing. Ayo, Tom. Ini rasa green tea. Gimana, Tom? Enak. Lembut rotinya, Bang. Kelebihannya roti gempong Mandalika itu rasanya enak dan teksturnya lembut. Betul. Nggak kayak roti biasa kan agak ini dia. Kayak ada serat-serat yang tertinggal. Ini langsung masuk dia, Bang. Oke, bukan hanya roti biasa. Kekuasaan kita sekarang tuh kasar. Ada serat-seratnya. Cuman gini, Tom. Tadi itu satu aspek dari isu yang ada di Kota Mataram. Banyak persoalannya, Bang. Tapi juga yang perlu kita garap, Bang, ya. Dan di kami juga kita mulai garap isu ini itu tentang retribusi parkir, Bang. Ini sangat meresahkan, Bang, ya. Apalagi untuk kalangan mahasiswa dan kemudian itu anak kos, ya. Dan saya rasa ini menjadi persoalan seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Mataram. Ini kan parkir hari ini kan nggak amburadul dia, Bang.
Oke. Seharusnya ada tempat yang nggak harus ada tempat parkirnya, tapi ada tempat parkirnya. Misalnya di ATM misalnya. Oh, itu kan paling sering gitu. itu palingan hitungannya paling lama 5 menit kita di ATM. Mhm. Kena charge. Kena charge. Apalagi kita nunggu transferan, belum masuk transferan, masuk di ATM ternyata saldo Anda 0 rupiah, masuknya udah ditagih uang parkir. Di kantong nggak ada uang. Di kantong nggak ada uang. Sebenarnya nggak layak itu ditaruh tempat parkir, Bang. Yang jengkelin juga itu adalah ketika kita ke suatu tempat ya, toko minimarket, ada tukang parkir. Iya. Ya, dia nggak kelihatan di awal. Pas kita mau keluar, mau pulang itu baru tet, 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 gitu loh. Motor kita nggak diawasi, ya kita keluar nggak dikontrol. Rasa-rasanya dipalak, Bang. Jadi yang kita hindari kalau keluar dari retail itu ya fluid tukang parkir itu. Betul. Menakutkan itu. Betul. Sebenarnya kita dari kami juga bukan menolak adanya petugas parkir yang menerima bayaran, Bang ya. Tapi memang pengelolaan parkir ini harus mulai diperbaiki, Bang. Misalnya gini, kita lihat perda yang terbaru tentang retribusi parkir ini, Bang. Udah naik dia, Bang. Ya. Udah diketuk sama DPR. 5.000 ya kalau nggak salah ya. Yang mobil itu awalnya 2.000, dia menjadi 5.000 per satu mobil, dan motornya awalnya 1.000 dan sekarang per satu motor tuh udah 2.000. Oke. Sedangkan fasilitas parkir itu masih gitu-gitu saja. Ini kan problem, Bang. Seharusnya semakin tinggi tarif yang kita keluarkan, pelayanan juga dong harus diperbaiki. Motornya jangan ditinggal. Jangan ditinggal, harus di tempat yang nyaman. Ini kan kita sendiri takut simpan motor lama-lama di tempat parkir, Bang. Ini kan problem. Keamanan dan kenyamanan di Kota Mataram itu rasa-rasanya udah mulai berkurang. Berarti ke depan kita harus cari wali kota Mataram yang tagline-nya bukan harum. Apa itu, Bang? Iya, harus nyaman. Kan gitu. Gitu ya, Pak. Kita nggak ada problem sih siapa yang. Oh gitu ya. Yang penting usulan-usulan dari aktivis tentang problem-problem itu segera ditindaklanjuti, Bang. Ajak aktivis ini untuk diskusi. Apa keresahannya, gimana? Biar kita silang pendapat juga gitu. Iya. Sehingga kalau memang ada konklusi yang bagus, yang jelas untuk perbaikan pemerintah Kota Mataram, itu kita Pemkot jalankan, dan kita juga harus kawal secara bersama. Oke. Gitu, biar nggak terjadi suara-suara sumbang. Jangan sampai noise-nya aja, voice-nya nggak ada kan? Betul. Jangan sampai yang disorot teriaknya aja, suaranya aja, isinya nggak pernah disorot sama Pemkot. Itu paling penting. Salah satu juga isu yang krusial di Kota Mataram itu adalah alih fungsi lahan. Lahan produktif menjadi perumahan. Di Kota Mataram hampir nggak ada tuh wilayah-wilayah produktif. Betul. Ruang terbuka hijau itu udah mulai berkurang. Oh, cocok, benar. Pohon-pohon itu udah mulai sedikit ditebang. Maksudnya gini, Bang, kita nggak anti terhadap pembangunan yang kota yang megah dan dengan bangunan-bangunannya, tapi Pemkot itu harus mulai menata, Bang. Di mana space untuk ruang terbuka hijau, di mana space untuk pohon itu tumbuh, di mana space untuk gedung itu dibangun. Jangan sampai itu dibiarkan saja, masyarakat bebas saja membangun ini, membangun itu. Iya. Ya, investor, pengusahanya juga udah itu kan pendukung penguasa juga kan. Jadi mereka invest ketika pencalonan wali kota, pilbub ya. Ya akhirnya dia metiknya di situ. Ya kasihlah roadmap dari pembangunan NTB supaya kita tahu ini daerah yang bisa berpotensi di masa depan, dibangun rumah di situ. Cuman saya hampir 8 tahun ya di Mataram. Iya, Bang. Hampir 8 tahun di Mataram, pembangunan yang paling kelihatan itu cuman renovasi Taman Sangkaryang. Taman Sangkaryang. Itu doang. Nggak ada pembangunan lain. Betul, Bang. Sama nggak pengamatannya? Saya juga melihat hal yang demikian. Kita lihat kan, saya juga udah lama di Kota Mataram, Bang ya. Memang yang kita lihat yang nampak baru itu hanya Taman Sangkaryang, dan itu pun hanya sisi selatannya aja. yang
Yang utara itu udah kan bangunan lama dia. Iya, ya. Yang selatannya aja. Pertanyaannya selama sekian waktu ini Kota Ngapain? Mataram ngapain? Ngapain? Nah, itu akhirnya yang membuat teman-teman kami juga concern terhadap isu Juga Kota kita Mataram. konsen terhadap isu Mataram. Kita peduli dengan persoalan yang ada juga. Itu Bang. Tapi masalah pembangunan itu ya, ini tentang cara pandang saja ya. Pembangunan itu kan orang selalu asumsikan tentang infrastruktur. Jadi pembangunan itu fisik gitu. Kita lupa bahwa pembangunan itu ada dua. Ada pembangunan fisik, ada pembangunan sumber daya manusia. Betul. Kira-kira komitmen teman-teman kami untuk melihat pembangunan itu harusnya lebih porsinya, kan kita bicara 2045 ya, porsinya itu pada pembangunan sumber daya manusia itu seperti apa? Kalau kita lihat Bang ya, memang pembangunan ini harus seimbang Bang. Dan harus analisis sesuai dengan kebutuhan wilayah yang dipimpin. Misalnya Kota Mataram. Ini kan harus jelas analisisnya Bang. IPM-nya berapa dan target IPM-nya itu harus berapa ketika memimpin selama 5 tahun gitu. Dan jangan sampai fokusnya hanya infrastruktur saja dan sumber daya manusia itu diabaikan. Contohnya itu pengemis dan anak jalanan itu kan calon-calon penerus pemimpin masa depan, sumber daya manusia yang meneruskan pemerintahan di Kota Mataram. Itu juga harus disorot. Gimana mereka nggak aktivitasnya hanya di jalan, pernah nggak sekolah, itu kan nggak pernah disorot dan dilihat, diberdayakan oleh Pemkot Mataram. Dan akhirnya kita melihat bahwa nggak hanya jalan aja yang dimuluskan, tapi kebutuhan anak-anak kecil dan calon sumber daya manusia juga ini harus dilihat oleh Pemkot Mataram. Ya omong kosong lah, no. Nonsense lah bicara tentang 2045 Indonesia emas. Kalau orientasi pembangunannya aja belum jelas gitu. Kalau orientasi pembangunan nggak jelas, sampah masih di mana-mana, manusianya tidak dipersiapkan untuk itu. Bicara sama ketua kami ini serius jadi. Kok serius kita? Rasanya kita mulai skeptis dengan Indonesia emas tuh ketika melihat realitas yang ada di Kota Mataram. Iya. Indonesia emas hanya jadi bumbu penyemangat di meja-meja kopi. Iya. Kalau tidak menjadi sesuatu hal yang real dilaksanakan oleh pemerintah, karena di pemerintah aja kita bisa berharap mereka yang mengeksekusi anggaran. Yang punya ini kan, yang punya kekuasaan. Wah. Kalau bicara tentang 2045 Indonesia emas, kami berada pada gerbong itu ya, mempersiapkan itu berarti. Betul Bang. Termasuk kader-kader Ahwat. Iya, kader-kader Ahwat, kader-kader yang perempuan, yang laki-laki juga kita persiapkan. Nah itu penting. Ini bukan karena tujuannya apa Ketum, bukan. Karena gini, ini harus dilurusin nanti. Bahaya juga nanti kok hati marah kan. Ini persoalan perempuan ini. Perempuan itu adalah ya dapurnya peradaban katanya. Dia yang memproduksi peradaban, rahim peradaban. Kalau perempuan-perempuan kami nggak fasih bicara tentang lingkungan, tentang gerakan, tentang bagaimana sumber daya manusia itu dikembangkan, ya susah juga. Itu maksudnya tuh. Betul. Laki-laki itu kan hanya belajar hanya untuk dirinya sendiri. Kecerdasannya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau perempuan kan untuk keturunannya. Nah, cocok. Jadi berapa kader kami sekarang yang aktif perempuannya? Seimbang lah. Seimbang ya. Iya. Siapa yang bisa kita undang di podcast Bicara Santai? Banyak yang vokal. Perempuan-perempuan kami. Kalau jadi bagian dari podcast Bicara Santai? Bagus Bang. Sakit atur waktunya. Itu sih yang paling penting. Itu sebenarnya tujuan ketua kami diundang ke sini itu supaya ekspansinya ke kader-kader kami. Oh, berarti plot twist-nya ini berarti. Ayo. Mengundang perempuan kami hadir di sini. Karena saya percaya bahwa perempuan-perempuan kami selain vokal, energik, mereka juga punya, ini bukan ngolah ya, bukan ngolah kami ya. Mereka punya kesadaran etis tentang bagaimana perempuan itu terus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Betul. Karena spirit pembangunan itu tuh, dia itu harus menginstalkan ya spirit keberadaan perempuan. Perempuan tuh nggak boleh jadi yang kedua dari laki-laki. Kami berada di situ berarti. Ya, kalau persoalan pendidikan, kalau persoalan akses pendidikan, akses keadilan ya kita sama Bang. Pada akses apa kita berbeda dengan perempuan?
Ya kan udah ada fitrahnya bang. Oke. Perempuan dan laki-laki itu emang berbeda. Oke. Nggak bisa kita samakan. Oh gitu. Oh, gender equality itu tuh Gender berada equality. pada akses pendidikan dan akses kesehatan, akses politik Betul, itu sama. Kita nggak menentang di ruang itu. publik. Di ruang publik itu kita sama. Tapi Perempuan, laki-laki. Tapi kalau di keluarga kan ada tugasnya masing-masing. oke. Bukan kelas pertama dan kelas kedua ya, tapi lebih kepada pembagian tugas. Terakhir Tom, harapannya untuk Kota Mataram Tom. Jadi harapan kita itu bang, semoga suara-suara kita itu didengar dan ditindaklanjuti sehingga suaranya aktivis itu nggak hanya dari suara Sumbang saja gitu. Oke. Dan alhamdulillah bang, hari ini kita difasilitasi oleh podcast Bicara Santai. Akhirnya keresahan kita ini nggak hanya keresahan kami saja, Oke. tapi bisa keresahan publik. Ah, Mungkin Bang Yusril udah resah ya. iya, saya resah saya. Dan bisa jadi keresahan ini ketika di-share bisa jadi keresahan publik Kota Mataram dan Keresahan pribadi menjadi keresahan publik. keresahan publik. Dan Dan- semoga juga menjadi keresahannya Pak Wali Kota. Iya, itu harus menjadi sense-nya mereka, Sense-nya mereka. yang ada di birokrasi. Iya. Jangan sampai foto profilnya itu semangka. Mohon maaf ya, ini karena viral semangka, semuanya foto profilnya semangka. Mungkin karena panas, Bang. Iya, semangka yang karena dia peduli terhadap anak-anak yang ada di Palestina. Tetapi dia biarkan anak-anak di Kota Mataram di persimpang jalan nggak pernah makan semangka. Betul. Itu kan ironi dari kekuasaan yang tidak pernah pro terhadap masyarakatnya dibiarkan terlantar. Dan sampai sekarang kita terus berharap mereka bisa terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kan? Betul. Jangan sampai kita hanya sorot anak-anak yang di luar sana, tapi ternyata anak-anak di Kota Mataram itu lagi meminta, lagi mengemis. Iya. Dia tidak sekolah, dia malahan tidak punya tempat tinggal. Di mana hadirnya negara untuk menjamin fakir miskin dan anak jalanan tersebut? Konklusi dari diskusi kita, manusia menjadi manusia karena sifat kemanusiaannya. Jadi kalau pejabat kita masih merasa dia manusia, ya, maka tunjukkan sifat kemanusiaan itu. Bukan hanya untuk orang Palestina yang kita jauh sekali, tetapi untuk orang-orang di daerah kita. Betul, Bang. Terima kasih banyak Tum. Kami, Siap, Bang Pak. Hairul udah mampir di podcast Bicara Santai. Luar biasa, merasa sangat terhormat bisa Iya. bicara dan kemudian berpandang langsung sama Bang Yusril. Iya, Banyak iya. insight baru yang kita terima, Bang. Habis ini kita challenge ya perempuan-perempuan kami untuk mampir di sini dan menyuarakan suara-suara perempuan sebagai basis yang paling penting dalam peradaban kita. Karena perempuan bisa melahirkan 10 pemimpin gitu. Kalau lagi-lagi, Cuma satu pemimpin yang bisa dilahirkan. see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Tum, sana Tum.